karena sebetulnya alam itu kan setiap tahunnya itu tidak sama, jadi selalu berubah-ubah. Nah, mereka baru sadar bahwa petani itu ya harus belajar, jadi tidak bisa dengan kebiasaan itu. Apa yang terjadi di dunia dengan perubahan iklim itu kan di luar pengetahuan petani ya, di luar kemampuan empiris petani. Jadi apa yang terjadi di luar panca indera itu kan sulit diketahui oleh petani. Kecuali ada upaya menyampaikan pengetahuan itu ke petani. Kalau tidak, bagaimana petani tahu? Pada saat sekarang kita juga sudah menentukan, sudah berani mengambil keputusan. Dikaitkan dengan kondisi iklim yang sekarang, kita harus adaptasi dengan kondisi-kondisi terbaru. Kalau memilih varietas tadi tergantung kondisi cuaca atau prediksi dari skenario musim tersebut gitu. Soalnya kalau tidak mengikuti ya yang nantinya akan gagal panen gitu. Alhasil ya petani rugi juga gitu. Saya mau ke sawah karena tugas saya setiap hari itu harus mengukur curah hujan. Nanti saya bawa bukunya dan saya bawa pengukurnya, alat pengukurnya. Saya menuju ke stasiun pengamatan yang ada omplongnya. Sekaligus saya mau mengamati karena tadi malam itu ada penggerak batang padi kuning terbang di lampu. Nah, ini adalah alat pengukur curah hujan, penampang curah hujan yang namanya omplong. Nah, omplong ini dipasang setinggi 150 cm dari permukaan tanah. Omplong ini dipasang di sawah ya, karena kita dalam rangka pengukuran curah hujan atau agrometeorologi yang dampaknya terhadap tanaman. Pengukurannya itu setiap jam 7.30 sampai jam 8 itu sudah selesai. Kita mengukur curah hujannya itu misalkan tadi malam ada hujan, maka kita amati paginya itu kita ambil omplongnya ini, ditaruh di tempat yang rata ini. Dan tempat yang rata itu nanti ada alat pengukurnya. Alat pengukurnya ini pakai semacam kayu ya atau bambu ini yang bisa menempel air. Kita masukkan ke sini cara mengukurnya. Nah, nanti kita lihat bekas airnya, kalau ada airnya, kalau tidak ada airnya kita tulis misalkan ada 3 cm, itu 3 cm berarti ada 30 mm. Kita tulis, dan kalau misalnya tidak hujan kita tulis 0. Kita mengamati setiap harinya itu baik curah hujannya maupun ekosistem yang ada di lahan sawah kita, baik itu dampak dari curah hujan, misalkan kalau hujan besar itu air yang tergenang itu berapa kita ukur juga, atau kering itu apa yang terjadi di lahan kita sendiri gitu. Ketika ada yang menjelaskan bahwa ini
lagi ada perubahan iklim, tapi ya petani juga tidak memahami apa sih yang di komponen daripada perubahan iklim itu. Namun dengan adanya penjelasan dari Profesor Junita pada saat itu, kemudian menawarkan kepada kita yang ada di Indramayu, bagaimana nih kalau kita belajar untuk bisa memahami perubahan iklim. Ya banyak teman-teman yang respon, oke lah kita ambil kegiatan itu karena kita juga pengen tahu juga kenapa sih kita selalu ada kekeringan, kemarau panjang, kemudian ada tiba-tiba hujan besar, kemudian tidak ada hujan lagi gitu. Nah akhirnya oke, kita ikuti tawaran dari Bu Junita pada tahun 2009 yang lalu. Kita akan berbicara tentang kolaborasi antara ilmu tetua dengan... Jadi kalau petani mau merujuk pada pengetahuannya dia yang diperoleh dari tradisi ya, tradisi orang tua, kemudian dari pengalaman empirisnya, itu kadang-kadang tidak bisa mereka rujuk lagi pada pengetahuan tradisi maupun pengetahuan empiris. Karena itu perlu adanya yang kita sebut jasa layanan iklim. Melalui jasa layanan iklim itu kita mencoba untuk menyajikan pengetahuan yang disebut dengan agrometeorologi oleh pakarnya ya. Dan itu perlu dikombinasikan. Jarangnya hujan, kalau kita lihat grafik ketika nanti terang ataupun nggak ada hujan ini hama yang akan naik. Tapi ketika hujannya banyak, hama ini grafiknya turun, tapi yang akan naik adalah penyakit. Nah di sini karena tadi... Saya antropolog ya, mengenai pemahaman pengetahuan iklim itu di luar disiplin saya. Jadi saya masih tetap di lapangan. Pada saat itu saya anggota milis dari di Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu, Farmer Field Schools, FAO. Karena itu kan disebarkan di dunia ya. Farmer Field Schools itu yang asal mulanya diperkenalkan di Indonesia. Ada ahli agrometeorologi Belanda yang namanya Profesor Kees Stichter yang juga ikut di dalam milis itu. Kemudian dia tertarik, oh saya pernah mengamati Sekolah Lapangan Iklim di Indramayu. Jadi akhirnya kami bekerja sama. Jadi kolaborasi lintas disiplin, lalu juga akhirnya transdisiplin kan, karena apa yang kemudian kami coba sepakati untuk dialihkan ke petani, itu bagaimana mengalihkannya. Jadi saya belajar satu persatu, semua itu cara belajar, cara mengukur curah hujan, cara mengamati apa yang perlu diamati itu dari pakar agrometeorologi. Saya sebagai antropolog itu tahu apa yang mereka butuhkan untuk bisa memperkaya pengetahuan mereka, tetapi tidak selalu bisa mereka peroleh. Tersedia dari pemerintah melalui penyuluh-penyuluh pertanian itu. Inilah kesempatan saya untuk bisa secara langsung membantu memperkaya pengetahuan petani, begitu. Awalnya itu kita gagal melanjutkan kegiatan tadi kan karena petani merasa diatur-atur gitu untuk masalah tulis menulis, kemudian sampai membahas tentang hasil dari data yang dia miliki sampai evaluasi, kemudian ya itu sebenarnya bukan pekerjaan petani, pekerjaannya para ahli dan para peneliti sebetulnya. Dijawab dengan temuan ilmu baru untuk petani. Nah, akhirnya dengan itu kita terbiasa dengan mengukur curah hujan itu, terus sampai kita bikin grafiknya, kemudian baru ada informasi tentang skenario musiman. Iya, informasinya kan relatif semua ya, mayoritas lahan. Ya, Indramayu, ya Indramayu. Dimakan ya, bagus lagi tumbuhnya, bagus kan? Dimakan lagi. Dimakan lagi ya?
ingin niat gabung di P2TP itu pertama karena sebagai petani dan mendengar isu perubahan iklim dan lain sebagainya, dan akhirnya kami belajar sebagai sebagai pengetahuan tambahan ya, karena orang tuh taunya iklim taunya aja gitu kan, nggak terlalu mendalam. Ada ketertarikan karena yang saya rasakan pada saat itu memang sudah istilahnya musim tuh nggak bisa diprediksi pada saat itu. Tahun 2010 itu mengalami yang namanya La Niña gitu. La Niña itu kemarau basah, kemarau tapi ada hujan gitu. Nah itu ada ketertarikan sangat kuat untuk ingin memperdalam lagi iklim. Kok kenapa ya kemarau tapi ada hujan gitu. Nah pada saat itu memang penasarannya di situ gitu. Dan pada saat itu saya ingat betul petani di sini itu gagal yang namanya tanam semangka gitu. Ya awal-awal belajar juga nggak ngerti apa-apa. 1 tahun itu kalau kita belajar apa sih ngukur-ngukur curah hujan gitu. Apa sih ngamati hama dan penyakit ataupun yang lainnya, fungsinya buat apa sih gitu. Ya sangat bingung. Soalnya apa? Kita itu kan biasa megang pacul ya kalau ke sawah. Kita belajar di P2TP ini, kita suruh ngamati, bawa-bawa buku, penggaris dan lain sebagainya, bawa pulpen. Itu kan buat apa awal-awalnya itu? Setelah dicatat, itu memang ketika ada serangan berikutnya itu sebagai pengingat, papeling gitu. Bahwa kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi yang akan datang gitu. Dan itu memang terupdate terus karena kita belajarnya kan langsung di alam ya. Kalau ada kondisi curah hujan yang tinggi, kemudian apa kedepannya gitu yang ada di lahan itu selalu update gitu, selalu terbaru gitu. Kalau kondisi sekarang ini kan tanaman padi udah keluar malai, kemudian curah hujan sedikit itu ketika pas masa kawin itu aman ya, artinya kawinnya tuh sempurna gitu. Nah karena kan kita setiap hari jadi mantau terus kondisi baik curah hujannya ataupun yang lainnya gitu. Kondisi yang seperti ini di musim tanam yang pertama, kemudian masa keringnya lama, pas masa keluar malai itu bagus gitu dalam kondisi ini gitu. Dan alhamdulillahnya kan kalau kami sebetulnya dari nol banget kita bikin grafis ya. Kita juga tidak menguasai betul yang namanya IT tersebut gitu, komputer dalam artian komputer. Kita tidak ngerti sama sekali. Dan alhamdulillahnya kan kita ada TOT gitu, ada training of trainer gitu khusus untuk pembikinan grafis tersebut gitu. Dan akhirnya ketika dimasukkan dalam grafis tahunan, kemudian dimasukin ke data probabilitas akan ketemu pola-polanya, pola curah hujannya tadi ada di bawah normal, dan di atas normal. Dan ini adalah tugas rutin saya ketika sudah mengamati curah hujan, kemudian kami juga memasukkan data curah hujan. Ini adalah grafik curah hujan tiap hari dalam 1 bulan. Ada juga grafik namanya grafik probabilitas, grafik yang terkumpul dalam 13 tahun. Nah, ini polanya sudah kelihatan. Ini dalam tahun yang berbeda ini. Ini tahun 2000. Nah, ini ngacak ini. Dan polanya ini sudah kelihatan ini. Kalau ini garisnya rentang normal, rentang netral atau rentang normal. Kemudian ini di bawah normal atau kita sebut adalah El Niño gitu. Kalau ini di atas normal sebutnya La Niña gitu. Ketika kami mendapatkan skenario musiman atau prediksi curah hujan, ini kita cocokkan dengan data ini dan bisa menginformasikan kepada teman-teman petani yang lain. Kelegaan ya, ada rasa lega, ada rasa senang, dan saya tidak menduga gitu ya bahwa mereka bisa kemudian secara mandiri ya melakukan kegiatan itu sendiri. Itu betul-betul buat saya suatu pembelajaran ya. Karena
Saya sebagai antropolog itu belajar secara konseptual, teoritis tentang perubahan budaya. Di sini saya mengalami sendiri gitu, bagaimana perubahan alam pikir, perubahan perilaku itu terjadi. Enggak, soalnya ini, kalau menurut tikus bukan dari paritas. Terutama asalnya kan, satu contoh di Pakarwita. Kalau saya kan memang nanamnya kan bawor semua nih sekarang ini. 20 hektar itu bawor semua. Ya. Evaluasi itu memang rutin dilakukan dari awal kita membentuk kegiatan ini, karena apa yang kita temukan selama 1 bulan atau selama 3 dasarian itu harus kita evaluasi, karena kalau tidak dievaluasi petani ya artinya tidak akan memahami apa yang akan kita lakukan setelah ada kejadian ini. Tapi ketika ada evaluasi, permasalahan yang disampaikan itu kemungkinan banyak sharing dengan petani lain yang punya pengalaman yang sama dan bisa mengatasi permasalahan itu. Kemudian bagaimana mengetahui kenaikan dan penurunan produksi itu sebenarnya dari ya tadi eksperimen-eksperimen dan dari evaluasi panen gitu. Kenapa sih kok kita turun tidak seperti rendeng tahun kemarin? Setiap harinya itu ada yang 30 tikusnya yang kena tuh. Jadi itu saya juga ingin belajar sebenarnya di sana gitu, belajar bagaimana cara. Ketika permasalahan itu tidak bisa dijawab oleh kita, nanti akan saya bawa ke para ahli yang bisa membedah masalah itu. Misalkan tentang hama penyakit yang belum pernah petani pahami, itu nanti akan kita undang pada acara evaluasi berikutnya. Ya, jadi sebetulnya menjadikan petani ahli di lahannya sendiri, dengan kata lain, dengan kemudian perkembangannya, akhirnya muncul jargon atau metafora petani ilmuwan atau petani peneliti, gitu ya. Nah, dimensi ilmiah itu tadi, mengapa itu penting? Karena apa yang biasa mereka lakukan itu jarang berdasarkan data atau analisis yang valid ya atau sahih gitu ya. Muncul juga jargon di antara petani itu, wah ilmunya petani itu ilmu kirologi, kira-kira ini nanti akan hujan, kira-kira nanti bakal terjadi ledakan hama. Tapi mereka kan kemudian menyimpannya itu di kepala, yang mungkin juga bisa lupa dan tidak pernah tepat ya, karena kira-kira itu tadi, karena memang mereka tidak punya alat untuk membantu mereka mengetahui apa yang terjadi di ekosistemnya secara tepat gitu ya. Sebenarnya ini sudah memasuki lamun jarewong Pranata mangsa makin ki masa peralihan. Nah, nanti di bulan April ini ketika tanaman masih kecil, ini rawannya adalah di hama penggerep. Ini sudah dibakukan oleh Pranata mangsa, orang tua zaman dulu. Nah, bagaimana kita mensikapi dengan agrometodiknya? Ya kita juga harus. Apalagi kita sudah punya data ya. Data itu untuk ke depan bagaimana supaya tidak gagal panen. Poin pentingnya itu. Mimpinya sih minimal satu kecamatan satu aja yang belajar kayak gini. Biar setiap orang tuh ya tahu, kemudian mengaplikasikan, tidak gagal panen. Itu. Dengan curah hujan yang rendah. Berarti kita di kering ya? Iya. Nah kalau kering kan kita melihatnya grafiknya adalah yang dominan adalah hama. Nah, ini sangat penting sekali antara agrometeorologi yang kita periksa kali ini dan ilmu leluhur adalah Pranata mangsa. Karena lahan Indramayu itu sangat luas ya, jadi penghasilan berasnya mungkin yang disebabkan Indramayu itu sebagai lumbung padi ya. Kalau dari penghasilan itu sebetulnya tidak ada penurunan, sebetulnya tetap berhasil. Cuman mungkin ada satu wilayah yang pada saat-saat tertentu ada yang terserang kayak hama gitu. Misalkan ada satu wilayah atau satu kecamatan yang gagal panen. Kadang-kadang itu migrasi, istilahnya ngurung ya. Ngurung itu dari satu desa ke desa lain atau kecamatan lain untuk menetap di situ. Itu sih.
Saya menyadari betul bahwa petani itu butuh pengetahuan gitu, supaya mereka bisa mengambil keputusan secara tepat. Dan mereka itu kan bukan mesin produksi ya, jadi menjadi target. Petani itu harus bisa menghasilkan panen sekian ton per hektar misalnya gitu. Buat saya kuncinya itu adalah petani itu sendiri, dan kita harus memperhatikan atau menempatkan petani sebagai manusia juga ya gitu. Sedangkan yang lainnya seperti penggerek batang masih tetap ada penggerek batang tapi tidak terlalu banyak. Apapun juga hasil produksi itu kan merupakan hasil dari olah pikir dari petani kan, strategi-strategi yang mereka lakukan, mulai dari pemilihan benihnya, penentuan jadwal tanam, nanti bagaimana pengendalian hama penyakit mereka harus amati. Jadi kebiasaan-kebiasaan dan kemampuan-kemampuan itu kan berakumulasi dalam alam pikir mereka yang kemudian memengaruhi pengambilan keputusan. Kalau lebih tepat sesuai dengan kondisi iklim misalnya, ini kan tentu menguntungkan kan bahwa ada produksi. Nah, paling tidak bagaimana strateginya untuk menghindari produksi yang rendah gitu. Jadi tidak bisa ideal sekali bahwa harus selalu tinggi, tetapi kalau toh jatuh tidak parah gitu. Itu tujuannya ya. Pada dasarnya yang kedua, hari basahnya 5, hari keringnya 5, jumlah curah hujan. Jadi sebetulnya petani itu tidak bermimpi sih sebetulnya ya, hanya karena keinginan petani sendiri untuk bisa menyelamatkan tanamannya gitu sebetulnya, karena terbukti bahwa dengan melakukan kegiatan rutin itu semuanya akan terpantau dengan jelas apa yang akan kita lakukan dan tindakan apa yang akan kita gunakan itu. Kegiatan ini membuat kita percaya diri, bisa mandiri, tidak ketergantungan terhadap pihak lain. Impian terbesarnya banyak petani yang harus belajar agrometeorologi ini, karena kondisi alam kan berbeda gitu. Kalau sudah adaptasi akan enak itu ke depannya gitu. Ke depan ini perubahan iklim akan terus berlangsung. Kita tidak tahu semakin ekstrim bagaimana. Kalau mereka tidak siap, siapa yang menolong mereka, dan yang rugi akhirnya juga bangsa kita juga gitu. Harapan saya ini meluas melalui petani-petani pemandu di Indramayu ya, dan tempat-tempat lainnya. Jadi Indramayu ini tidak kekurangan beras, Pak. Dari hasil gabah kering giling itu bisa mencapai 1,2 juta ton. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras antara pemerintah dengan para petani dan seluruh komponen masyarakat Indramayu.